Virgo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya relationship ini di saat kini. Nah, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada Five of Pentacles reverse ya. Ada energi dari Four of Swords, kemudian ada energi kemudian di sana dan berikutnya ada ini. Oh, ya. Kamu bikin seseorang ini tuh kayaknya kalap ya. Macam kehilangan akal sehat gitu ya. Oh, sangat amat kamu ini tuh bisa menjerat jiwa seseorang itu ya kalau Mari lihat. Nah, jadi ini kan udah tingkat demennya itu tuh ya, udah kayak tingkat dewa-dewi nih ke kamu. Itu jadi kayak seseorang ini tuh dia takut ditinggalkan sama kamu. Dia takut kalau dia itu tuh tidak mendapatkan rasa puas seperti yang dia imajinasikan. Gitu. Jadi ada kalau melihat kemelekatan ya antara seseorang ini tuh ke dirimu. Walaupun mungkin kamu kayak aku nggak ngelakuin apa-apa kok misalnya ya. Aku nggak juga kok ngebaik-baikin dia, misalnya seperti itu. Tapi tidak dia melihat kamu bukan dari hanya apa yang bisa dia dapatkan dari kamu ya. Namun ngelihat dirimu aja, ngelihat dirimu tuh aja seperti kayak dia ngelihat kamu adalah makanan yang lezat gitu ya, yang harus disantap. Gitu loh ya. Nggak mau orang ini tuh kayak misalnya menjumpai ya sikapnya kamu yang cuek sama dia, acuh dengan dia, nggak bisa dia, nggak kuasa dia yang kayak gituan. Jika memungkinkan, hendaknya dia di sini tuh dia nempel terus sama kamu. Kalau boleh nih ya, maunya dia itu tuh kapan dia butuh kamu, dia bisa mengakses kamu dengan leluasa. Itu ya. Kamu harus berkabar ke dia, kamu harus ya kelihatan sibuk gitu loh. Demi hubungan dengan dia ini. Baru dia di sana itu tuh merasa tenang. Gitu ya. Kalau kamu di luar dari radar jangkauan radarnya dia, bisa-bisa udah kayak cacing kepanasan itu di sana ya. Terutama saat sekarang ini. Ya, saat sekarang ini. Macam dia kayak mengalami ini ya, tantangan yang nyata. Karena kamu ini tuh bisa dia anggap kamu akan menolak dia ya. Kamu akan ninggalin dia gitu loh. Nah, jadi tantangan ini tuh bukanlah menjadi sebuah tantangan yang mudah di matanya ya. Nggak bisa. Jadi kayak kamu bisa jadi doping ini ya. Doping bagi diri seseorang ini. Jadi kayak sakau gitu loh. Sakau kalau dia nggak dengar suaramu, kalau dia nggak ngelihat kamu gitu. Ya. Macam takut dia dunianya itu tuh runtuh kalau tidak ditopang sama kamu. Dia yang punya dunia tapi kamu yang disuruh nopang dunianya dia. Nah, kira-kiranya di sana. Memang dengan orang ini tuh bisa agak repot kamu ya. Bisa ini agak repot. Jadi semacam dia bisa menuntut kamu ya. Kamu wajib punya effort yang besar ke dianya. Gitu kan? Karena malah ada semacam keengganan kamu gitu ya. Jadi kamu pasti sudah bunyi juga ya alarm di dalam dirimu. Agaknya bahaya juga ini si kawan ini gitu kan. Macamnya dia ini tuh mau mengikat aku. Macamnya dia ini tuh mau memperbudak aku gitu ya. Karena Mari nampak semacam kamu
butuh untuk ngeproteksi dirinya kamu sendiri. Gitu loh. Kalau di sini tuh akal sehatnya kamu yang jalan, kalau dia egonya dia yang bermain, gitu loh. Mari lihat ya. Akal sehatmu tuh dan intuisinya kamu bunyi. Kok rasanya harus hati-hati ya dengan orang ini. Gitu. Harus main pelan dengan orang ini. Gitu. Harus tetap awareness menghadapi dia. Gitu. Kalau enggak aku bisa aneh-aneh nih kejadian ke aku gitu kamu kan. Namun kalau orang ini bisa, dia itu tuh nggak mikir-mikir panjang ya. Bahkan untuk melakukan tindakan yang konyol, membahayakan ke kamu, mari lihat mau banget ini orang. Mau banget. Nah, apalagi kalau kalian secara eksplisit ya, secara belak-belakan ya, ngomong sama dia, kayaknya aku nggak bisa lagi nih sama kamu. Karena ada beberapa penyampaian yang seperti itu ya. Kita jeda dulu lah. Aku mau ambil waktu istirahat lah dulu. Aku mau fokus dulu untuk hal-hal yang lain. Nah, kalau kamu bunyi kayak gitu, makin menggila ini anak orang. Itu mari lihat ya. Nah, jika misalnya selama ini kamu mewajibkan dirimu untuk rutin gitu ya, nelfon dia kah, chatting dia kah, dan sebagainya. Nah, ketika kamu merubah sedikit saja sikapnya kamu itu tuh ke dia, mari lihat orang ini notice ini. Dan dia bisa marah. Marah dia. Pemarah memang ya orangnya ya. Ngamuk dia sama kamu. Cemberut dia minimal ya. Kalau dia nggak marah berisik sama kamu, pasti dia akan cemberut kan. Karena orang ini tuh ekspresif modelnya dia. Jadi apabila kamu kemudian mempertimbangkan untuk menjaga dirimu berjarak dari dia, ya apapun yang menjadi alasan pertimbangannya kamu itu, mari lihat itu tuh memang pertimbangan yang udah benar ya. Karena berbahaya juga dengan orang ini, apalagi kalau kalian kondisinya masih pacaran ya. Karena di sini tuh egonya dia saja yang berjalan, hasratnya dia aja yang berjalan, nafsunya dia aja yang berjalan. Apakah kemudian ketika kamu menyerahkan hidupnya kamu ke tangannya dia, hatinya kamu ke tangannya dia, apakah kemudian hal yang berharga itu dia rawat dan dia jaga dengan baik? Oh tidak, belum tentu, belum tentu. Kalau kamu lanjutin hubungan dengan orang ini, kamu yang nanti mau gak mau terpaksa kamu harus berkorban lebih banyak daripada dia. Gitu, kalau mari lihat. Ada harganya kalau kamu dengan seseorang ini. Jadi kamu jangan mengindahkan intuisi, pemikiran dirimu saat ini. Kalau kamu bilang dia negatif, memang benar dia negatif. Negatif. Bisa jadi toxic relationship ini. Gitu loh. Daripada kamu mengalami kerugian, ya mendingan sih kamu mari bilang sendiri aja deh gitu ya. Kalau kamu belum ketemu sama orang lain. Gitu loh. Karena ini tuh anak muda yang masih labil ini. Itu loh. Ini orang yang kalau Madlet belum serius ini. Belum serius mau ngebangun hubungan. Ngejalanin hubungan dengan kamu, iya. Membangun hubungan, tidak. Belum. Setidaknya belum. Itu loh. Ya, jadi kamu jangan kayak, apa aku terlalu negatif ya mikirin tentang orang ini. Jangan. Gak usah kamu sok-sok positive thinking di saat ini tuh ke dia ya Virgo. Jangan. Karena berbahaya memang ini orang. Capek sendiri nanti kamu. Lelah kamu nanti. Gitu loh. Nampaknya memang perlu kamu mempertimbangkan masa-masa ya. Kalau kamu mau memberikan kesempatan ke dia. Bahkan kalau mari saran, untuk bersilaturahmi pun dengan orang ini, mendingan kagak usah. Itu loh. Lebih bagus
energi dengan seseorang ini setidaknya di saat sekarang dan dalam waktu dekat ya. Mendingan kayak nganggap dia tuh orang yang tidak pernah kamu kenal. Mendingan kayak gitu. Itulah. Mendingan dia didiemin aja. Gitu ya. Karena kalau kamu memberikan chance ya untuk terjadi sesuatu tanda petik intimacy antara kalian, terkuras habis nanti energinya kamu gara-gara si seseorang ini. Nah, kalau hubungan kalian ini udah cukup lama, kamu pasti paham ya. Kamu pasti mengerti ya. Apa sih, bagaimana sih seseorang ini? Gitu kan? Dan memang untuk sampai sekarang mari lihat kalian cukup pintar ya untuk ngejagain, ngeproteksi dirimu. Ya, memang cukup pintar kalian di sini. Itulah, tapi masih ada kan rasa-rasa penasarannya kamu kan? Bagaimana? Seperti apa berikutnya? Ada kayak gitu kan? Di sana masih banyak pertanyaan-pertanyaannya kamu ini tuh tentang dia. Itulah, ya. Kalau mari lihat ini orang bisa jadi juga dia tidak single ini, ya. Bisa-bisa dia ini nggak single. Dia ini tuh pun punya pasangan lain juga ini bisa untuk beberapa. Itulah. Nanti kalau kamu dengan dia, kamu ini tuh bisa terbelenggu nih. Terbelenggu. Itu loh. Untuk beradaptasi ke dia, ya. Kalau kamu adalah tipe, ini kan kalian Virgo ya. Biasanya kalian ini, orang-orang Virgo ini tuh orang-orang yang butuh kestabilan. Kan? Kalian orang butuh kestabilan di sana. Nah, sementara kalau dengan orang ini, kamu nggak akan bisa dapat kestabilan itu. Kestabilan konsisten ya, stabil dia konsisten untuk dengan kamu gitu kan. Nah, itu maunya kamu, tapi nanti kamu susah ini dapat dari si dianya. Dia nggak mau sungguh-sungguh dengan kamu, tapi melepaskan kamu pun dia nggak mau. Akhirnya kamu bisa terjebak dengan seseorang ini. Itulah. Jadi main hati-hati. Main hati-hati. Ya kalau bisa memang pagari dirinya kamu. Dan orang-orang seperti ini tadi, ini mau ini nekat. Mau nekat. Apalah apesnya kamu bisa jumpa sama orang kayak gini ya. Tapi ini energi bisa bolak-balik loh ya. Yang mari baca ini energinya si dia dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin. Ini adalah energinya Virgo. Gitu ya. Yang mari baca energi pasangan Virgo di sini dalam kehidupan nyata itu adalah energi Virgo ya, sangat amat mungkin terjadi. Sebab ini general reading ya, energi orang banyak. Nah, gitu. Jadi orang ini tuh kayak apalagi nih yang harus aku lakukan untuk mengikat Virgo. Aku kok nggak bisa ini ya tanpa Virgo. Wah, nggak nyaman terus hidupnya dia. Itu loh. Kayak ya ada kemelekatan egonya seseorang ini tuh ke dirinya kamu. Sana. Nggak peduli dia apakah hubungan ini tuh memang baik, buruk untuk dijalani. Dan kemudian dia bisa itu. Walaupun dia sadar bahwa usahanya, bahwa treatmentnya dia ke kamu belumlah treatment yang terbaik, ya. Walaupun dia misalnya tahu kalau kamu sebenarnya merasa tidak nyaman dengan beberapa hal dari karakternya dia, dari sikap lakunya dia, tapi orang ini tuh bisa, dia nggak peduli tentang kondisi keadaannya kamu. Yang dia pedulikan adalah kamu miliknya dia, titik. Nggak bisa ditawar-tawar di sini. Nah, ibadah-ibadah pun kamu kuat-kuatin ya. Ibadah gitu ya. Bagi kalian yang ini ya, mengetahui tantra spiritual ya. Iya tantra ya, tantra. Nah, kalau kalian memang main-main di energi ya, kalian proteksi diri ya. Ibadahnya itu tuh minta biar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Sebab orang kalap gini nih bisa nih lakuin hal-hal yang konyol, hal-hal yang nekat, bisa banget.
Mari bukannya mau nakut-nakutin kamu ya, tetapi mari ngajak kamu untuk lebih aware lagi ke si seseorang ini. Itu loh, ya. Karena bisa merusak energinya dia ini tuh ke kamu. Itu ya, di sana. Yang taunya dia, kamu harus bertekuk lutut ke dia. Kamu harus menerima dia. Kamu nggak kemana-mana. Kamu jangan berubah, ya. Jangan berubah sikapnya kamu. Tadi kata Mari, dikit aja perubahan dari polanya kamu ke dia, itu bisa-bisa udah langsung dia notice dan naik darahnya dia, gitu loh. Langsung cemas dia, resah dia, nggak setuju dia. Itu, Mari lihat. Hubungan dengan seseorang ini tuh dia tuh butuh ya untuk mengontrol, untuk mendominasi di situ. Nah, jadi ini repot kalau koneksi dengan energi orang yang seperti ini. Itulah. Tapi dia tuh bisa nggak sadar dia apa yang terjadi di diri dia ini. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dia 100% jahat ya. Mari nggak mau bilang lah itu. Kalau kamu mau bilang dia begitu, monggo terserah. Tapi kalau Mari bilang ini tuh sebab hanya karena dorongan alam bawah sadar aja, ketidaksadaran saja, hanya dorongan di situ, ya. Hanya dorongan itu, belum bertumbuh kedewasaan, belum bertumbuh kesadaran. Itu ya, jadi hanya hasrat nafsu, ya, energi, gambaran energi rendah. Masih ya dia main-mainnya di sana. Itu loh. Belum tinggi. Jadi kalau untuk katakan mau merugiin kamu banget, bisa-bisa dia tidak nyadar di sana. Sangkanya dia punya hak ya untuk meminta ini, meminta itu, bahwa suatu kepantasan dia melakukan ini, melakukan itu. Walaupun sesungguhnya kalau dari tolak ukurnya kamu pribadi tidak benar apa yang dia lakukan. Kamu yang merasa tidak benar, tapi dia ngerasa ini wajar, gitu. Ini wajar, karena tadi wajarnya itu tuh bisa memang karena benar-benar tidak sadar atau benar-benar lagi kondisi tidak peduli pada orang lain. Nah, belum menyala empati simpati itu tuh belum nyala. Berarti itu, Mari lihat, ya. Jadi lagi dikuasai oleh belenggu hasrat nafsu yang besar ke kamu. Hasrat untuk tidak ditinggal, hasrat untuk dicintai oleh kamu, hasrat untuk diperlakukan sampai sebegitu luar biasanya oleh kamu. Di situ, ya. Hasrat untuk kamu ya menjadi budak dari egonya dia juga. Itulah, ya. Nafsu, ya. Ini maaf banget ya. Entah karena kalian sudah berumah tangga atau kebetulan model relationshipnya kalian aktif di urusan icikiwir gitu ya. Jadi aktivitas icikiwir sama kamu itu tuh mantap jos sekali. Nah, jadi dia bisa juga candu pada itu. Itu ya, candu dia berkeringat ranjang dengan kamu ya. Itu loh. Karena dengan aktivitas seperti itu dapat dia pelepasan hormon rileks ya, hormon bahagia gitu loh di sana ya. Jadi ini adalah masa yang bikin pasanganmu struggle ya. Menghadapi kamu itu loh, mau diikat tapi kok belum bisa diikat, belum mau diikat, sudah sempat diikat tapi kok kamu itu tuh melipir pergi, lepas dari ikatannya dia. Nah, hanya ikatan aja yang saat ini tuh di kepalanya si seseorang ini. Itu loh. Jadi kamu tuh bisa dia gambarkan seperti belut ya, perasaan dia sudah dia pegang, tapi ternyata ngelincir aja kamu dari genggaman dia, dan itu bikin dia marah, itu bikin dia paling enggak sebel ya, tapi ini mah marah ini orangnya gitu ya. Oke, baik Virgo, sekarang Mari akan tarik koinnya
biar kita cari tahu ya kepada Virgo mana sih pembacaan ini tuh disampaikan. Nah, kok ini berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, baik, langsung kita mulai dari inisial dulu. Ada H, hati, O, orang, I, istimewa, B, bunga, W, warna, G, gelas, F, ada fisika. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Cancer, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Gemini, Virgo. Kemudian ini Scorpio lagi. Berikut ada energi dari Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.